Halo sahabat Urani Mariman terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Somatus dalam renungan harian Rabu 23 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari nubuat Maleakhi bab 3 ayat 1-4, dilanjutkan bab 4 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Levi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57-66. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Warum yang saya cintai, saya ingin mengawali permenungan hari ini dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana sih perasaan Anda ketika apa yang telah lama Anda harapkan dan Anda dambakan kemudian bisa Anda dapatkan, atau bisa Anda peroleh, atau bisa Anda raih? Saya pikir kita semua akan sangat bersukacita dan berbahagia ketika apa yang kita dambakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, itu bisa terwujud, bisa kita dapatkan, bisa kita raih. Dan itulah yang kemudian dirasakan oleh Elisabet yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini. Elisabet, kalau kita dengar dari kisah-kisah sebelumnya, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ia bersama suaminya Zakaria sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Namun juga kita tahu harapan mereka itu sepertinya semakin lama semakin pupus seiring bertambahnya usia. Mereka bahkan sudah sampai pada tahap mengikhlaskan kalau mereka tidak dikaruniai seorang anak. Zakaria sendiri pun sudah tidak berharap lagi untuk memiliki keturunan karena tahu bahwa usia mereka sudah lanjut usia.
Dan itulah yang kita temukan, yang kita dapatkan dari kisah ketika malaikat Tuhan datang kepada Zakaria dan menyampaikan bahwa Elisabet sedang mengandung. Zakaria meragukan hal itu. Karena apa? Karena Zakaria tahu usia mereka sudah lanjut. Istrinya juga sudah lanjut usia, dan sangat tidak mungkin bahwa di usia lanjutnya tersebut Elisabet bisa mengandung seorang anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada tahap ini kita semua disadarkan bahwa sesungguhnya rencana Tuhan itu luar biasa dan di luar dugaan. Ketika Zakaria dan Elisabet sepertinya sudah berhenti berharap dan mengikhlaskan, justru di saat itulah kemudian Tuhan hadir dengan kuasa dan karya yang menyukakan dan menggembirakan hati. Saudara-saudari yang terkasih, dari apa yang terjadi pada Zakaria dan Elisabet, kita semua diingatkan bahwa kesetiaan dan ketekunan iman akan Tuhan adalah hal yang utama. Itulah yang kemudian dicontohkan, diteladankan oleh Elisabet dan Zakaria. Mereka taat dan setia dalam keyakinannya akan kuasa dan penyelenggaraan Tuhan. Mereka tetap yakin dan percaya kepada Tuhan, walaupun bertahun-tahun mereka mendambakan keturunan tapi tidak diberikan, belum diberikan. Mereka tetap setia, bahkan mereka sama sekali tidak protes. Mereka bahkan sudah mengikhlaskan bahwa mereka tidak akan memiliki keturunan. Tetapi justru di situ kemudian Tuhan hadir. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah iman akan kuasa dan penyelenggaraan Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk selalu dan tetap berharap. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.